Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama Bapak Ilham Sumantri. Pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian mata pelajaran biologi. Belum ada yang kenal sama saya belum? Belum ada ya. Berarti saya tadi udah pas ya memperkenalkan nama saya. Pada pelajaran hari ini sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita diberikan oleh Allah bermanfaat nantinya. Oke, mari sebelum itu berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini muridnya udah Bapak lihat ya. Jadi sebelum belajar kita absen dulu ya. Oke, yang pertama yaitu ada Cahya Sumantri. Oke, ada. Rahmat Budiansah. Oh ya. Cahyo Hayati. Oh, Cahyo Hayati. Ya. Oh ya, Cahyo Hayati namanya. Oke. Terus ada Dimas Haikal Maulana. Yang mana orangnya? Oh ya. Jauh kali duduknya. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, apa sih biologi itu? Kalau Bapak mau nanya kepada anak-anak sekalian yang tahu lah, apa itu biologi? Sebelum masuk ke materinya. Ya, betul, Dimas. Ilmu yang yang mempelajari tentang kehidupan. Oke, bisa jadi. Yang lainnya? Ya betul, Cahya. Mempelajari tentang interaksi manusia, ya kan? Betul. Ada lagi yang lain? Siapa? Nah, Cahyo. Apa? Ya, betul. Interaksi manusia terhadap lingkungannya. Itulah beberapa tadi tentang biologi. Yang mana biologi itu tentang mempelajari tentang manusia hidup. Yang mana yang dipelajari bagaimana manusia hidup itu berinteraksi, ya kan? Bagaimana interaksinya terhadap sesamanya dan interaksi terhadap lingkungannya. Itu yang disebutkan dengan biologi. Bagus anak-anak. Nah, untuk itu kita tengok di buku di halaman 3 ya, di buku ininya, paketnya. Dimana makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri, ya kan? Yang pertama itu ada makhluk hidup yang disusun dengan sel, ada makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, makhluk hidup yang melakukan metabolisme, ya kan? Makhluk hidup yang memberikan respon terhadap rangsangan, makhluk hidup yang melakukan reproduksi atau melahirkan. Terus ada makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang mana biologi ini sangat penting untuk kita pelajari ya anak-anak. Dimana biologi ini jadi kita bisa tahu. Contohnya tadi seperti makhluk hidup yang mempunyai yang disusun dengan sel. Nah, tubuh kita ini bisa kita lihat nih, tangan, kepala, dari kepala sampai kaki itu tersusun dari sel-sel. Makanya itu wajib kita pelajari tentang biologi, yang mana nanti mempelajari tentang sel-sel kita, bagaimana sel-sel kita ini istilahnya merasakan rangsangan terhadap lingkungan sesama. Contohnya aja seperti saat kita dipegang, ya kan, pasti kita merasakan sentuhan atau rangsangan, ada sama digeliti sama kawan, ya kayak gitu lah. Terus ada makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contoh lah seperti Cahyo. Waktu dilahirkan masih bayi, si anak-anak kan. Nanti umurnya sekitar 5 tahun nanti segini. Mengalami pertumbuhan. Nanti tiba-tiba umur 10 tahun udah segini tingginya.
nanti umur 15 tahun udah segini, udah lebih bapak. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Adapun nanti Cahyo makin gemuk badannya, itu tentang perkembangannya, seperti itu ya kan. Itulah biologi, makanya penting kali untuk kita mempelajarinya. Oke. Selanjutnya gitu, bapak ingin bertanya pada kalian lah, ingin tanya seperti di sini dibilang makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsangan. Apa sih yang dibilang makhluk hidup yang memberikan respon terhadap rangsangan? Ada yang tahu nggak? Siapa? Cahaya lagi? Apa? Ya, terbagi atas dua. Yang mana yang berasal dari luar dan dari dalam makhluk hidup itu sendiri. Ya kan? Kalau misalnya yang dari dalam rangsangannya, yaitu seperti kita haus, seperti kita lapar, itu rangsangan. Itu ilmu biologi juga. Kenapa kita bisa haus? Kenapa kita bisa lapar? Nah, itu harus dipelajari juga. Itu yang dari dalam. Yang dari luar? Nah, yang dari luar itu seperti apa? Seperti kita, contohnya kita berlari, ya kan? Kita berlari kena sinar matahari. Nah, sinar matahari itulah rangsangan yang ada pada tubuh kita. Itu ilmu biologi juga. Yang lainnya itu contohnya seperti angin, ya kan. Tekanan angin. Nah, seperti kita mengendari kereta. Kita pelan, angin tuh pelan aja, rangsangannya biasa aja. Cuman waktu kita bawa kendaraan itu ngubur, ngegas, pasti angin itu kena muka kita sakit. Nah, itu tekanan udara itu berhubungan dengan biologi juga, anak-anak, ya kan. Oke. Nah, dari sini Bapak ingin bertanya lah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari biologi ini apa? Itu anak-anak lah sekalian. Betul Dimas. Dimana biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup, mempelajari tentang interaksi sesama dan interaksi terhadap lingkungan. Nah, itu ilmu biologi. Itu yang paling penting, betul. Itu yang paling penting, betul tuh Dimas. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di materi ini. Kesimpulan udah dijawab oleh Dimas, ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya itu Bapak ingin memberikan tugas untuk materi selanjutnya. Itu tentang struktur organisasi kehidupan yang mana terbagi terhadap tingkat molekul, tingkat sel, tingkat jaringan, dan tingkat organnya. Dipelajari yang mana ini berhubungan tentang sel-sel yang ada pada tubuh kita dengan organ kita. Next time atau materi selanjutnya nanti Bapak jelaskan, ya. Bisa? Oke, sip. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.